teman-teman. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang perbedaan antara cinta sejati dan cinta yang tergila-gila. Kali ini melalui pembahasan tentang Amnon dan Tamar. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya dari pembahasan tentang Yusuf, bahwa Yusuf menunjukkan sebuah cinta yang sejati di dalam segala pembuktiannya. Teman-teman bisa lihat di postingan sebelumnya. Maka hari ini kita akan melihat yang bertolak belakang dari Yusuf, yaitu Amnon. Dikisahkan bahwa Amnon jatuh cinta kepada Tamar. Tetapi jatuh cintanya adalah karena dia tertarik dengan kecantikan dan keperawanan Tamar. Dan karena Amnon tidak berhasil mendapatkan yang dia inginkan, yaitu tubuh Tamar, dia tidak punya ide bagaimana bisa mendapatkan Tamar ke dalam genggamannya. Maka Amnon jatuh sakit. Lalu Amnon mendapatkan sebuah konseling ataupun masukan yang buruk dari temannya yang licik. Dan Amnon mengikuti saran temannya yang licik untuk memasukkan Tamar ke dalam jebakannya. Dan Amnon pada akhirnya berhasil merampas kesucian Tamar. Dan setelah dia puas mendapatkan apa yang dia mau, tepat pada saat itu juga ia mengusir Tamar dari hidupnya. Ini kisah singkat tentang Amnon dan Tamar. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini? Yang kita bisa lihat dari sini adalah cinta yang tergila-gila. Yang pertama, itu hanya menginginkan fisik, tubuh, kepuasan jasmania belaka. Cinta yang tergila-gila tidak menginginkan komitmen. Karena itu Amnon menolak usulan Tamar untuk melamar Tamar dan menjadikan Tamar sebagai istri resminya. Yang kedua, cinta yang tergila-gila itu terburu-buru, ingin saat itu juga. Itu yang dialami Amnon, sehingga dia menjadi jatuh sakit karena tidak berhasil mendapatkan Tamar saat itu juga. Yang ketiga, cinta yang tergila-gila itu manipulatif. Amnon memiliki hati yang manipulatif. Hanya saja dia tidak punya ide bagaimana untuk memanipulasi Tamar. Akhirnya Amnon mendapatkan saran dari temannya yang juga manipulatif dan licik, dan dia mengikuti saran itu. Ada seorang yang berkata, tunjukkan kepadaku 5 orang temanmu, maka aku akan menunjukkan kepadamu siapa kamu. Jadi Amnon yang licik dan manipulatif berteman dengan teman yang licik dan manipulatif juga. Makanya mereka bisa klop. Saran dari temannya yang licik diikuti oleh Amnon. Lalu Amnon berhasil mendapatkan Tamar. Jadi di sini kita lihat bahwa ciri berikutnya, cinta yang tergila-gila ada apa-apanya. Jadi cinta yang sejati itu menerima apa adanya. Cinta yang tergila ada apa-apanya. Jelas Amnon hanya menginginkan nafsunya belaka yang terpuaskan. Itu yang diinginkan Amnon. Lalu berikutnya kita lihat cinta yang tergila-gila karena ada apa-apanya. Ketika dia sudah merasa tidak dapat apa-apa lagi, dia akan melepas begitu saja. Cinta yang tergila-gila adalah cinta jangka pendek, sangat pendek waktunya. Setelah ia selesai mendapatkan nafsunya, cinta yang tergila-gila akan segera pergi atau mengusir kekasihnya. Setelah ia mendapatkan apa yang ia inginkan, cinta yang tergila-gila segera berakhir rasanya. Makanya cinta Amnon itu bisa berubah menjadi kebencian yang besar. Saat itu juga lebih besar daripada cintanya kepada Tamar. Nah teman-teman, dari sini kita bisa melihat betapa penting bagi kita untuk berhati-hati, untuk mengoreksi hati kita, untuk juga melihat dengan teliti pasangan kita. Apakah kita memiliki cinta sejati atau hanya cinta yang tergila-gila? Tentang kisah Amnon, teman-teman bisa lihat
2 Samuel pasal 13. Amnon dan Tamar. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan, dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat berpura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya." Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya, dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali, mengeluarkan isinya di depan Amnon, tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar supaya aku memakannya dari tanganmu." Tamar mengambil kue, menyediakannya itu, lalu membawa kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkan kepadanya supaya ia makan, dipegangnya gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak, kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Dan aku kemanakah akan kebawa kecemaranku? Dan bukankah engkau dianggap sebagai orang bebal di Israel? Oleh sebab itu berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah ia lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar kepada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, enyahlah."